Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibarallah ummahatil muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita masih melanjutkan tentang 300 dosa yang sering dianggap lewat atau diremehkan oleh kaum wanita. Saya bacakan tentang bab kita sekarang adalah bab dosa-dosa wanita seputar pernikahan dan interaksinya dengan suami. Yang ke-13. Wanita menolak bersetubuh dengan suaminya karena kesel, karena keinginannya tidak dikabulkan suami, karena ada pertengkaran ringan dan segala macamnya. Lalu suami punya hajat kepada istrinya dan dia menolak. Ketika dia menolak, alasannya capek kek, atau alasannya udah terlalu malam, atau alasannya dia kurang sehat, ya, atau alasan-alasan yang sebenarnya secara syar'i tidak bisa diterima dan dia menolak. Apa kata Rasulullah SAW? Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha. Fabata ghadbana 'alaiha. Satu malam itu si wanita tidur dalam keadaan la'anathal malaikah. Seluruh malaikat mengutuk, melaknat wanita ini. Hatta tusbiha, sampai besok pagi. Bu, kalau malaikat-malaikat mendoakan laknat untuk wanita ini, kebetulan malam itu, ibu ingat nggak kajian kita? Ada satu malam dalam satu tahun Allah menurunkan penyakit wabah dari langit. Ya, lah orang yang kena laknat pasti kena itu. Orang yang dikutuk dilaknat pasti kena. Makanan yang terbuka, terenganga, pasti akan masuk wabah itu dan penyakit itu ke dalam makanan ini. Ya, begitu juga di malam hari di mana wanita ini kena laknat, ada sihir yang dikirimkan. Ada dukun yang dipakai oleh orang yang lawan-lawannya, dipakai guna jasa dukun, diguna-gunai masuk itu. Kenapa? Dia kena laknat malam itu. Yang melaknatnya adalah orang yang paling makbul doanya. Malaikat, bu, doanya paling makbul. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah berdosa, lalu dia berdoa, pasti Allah kabulkan. Malaikat pernah buat dosa enggak? Tidak. Sementara malaikah jamak daripada malak. Berarti bukan hanya satu malaikat yang mendoakan laknat untuknya, tetapi malaikat-malaikat yang banyak mendoakan kelaknatan atasnya. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai menolak jika alasannya memang tidak syar'i. Taib. Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin. Sudah Ibu bacakan tadi terjemahnya, Bu? Oh ya, silakan, Bu. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, namun istrinya tersebut menolaknya, lalu suaminya tidur dalam keadaan marah kepada dirinya, maka para malaikat akan melaknatnya hingga pagi, sampai hingga pagi hari. Naam. La haula wala quwata illa billah. Barusan ini yang Ibu dengarkan adalah hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sebaliknya gimana, Ustaz? Sebaliknya bagaimana? Tidak ada kewajiban suami untuk memenuhi keinginan. Nah, tidak ada, tapi kewajiban istri ada. Ya, kalau istri yang minta suami nggak mau, maka tidak ada dosa atas suami itu. Ya. Dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, cuma bu, suami ini terhitung zalim apabila si wanita masih normal. Wanita ini masih normal dan dia pun meminta normal. Kalau nyu minta sehari 5 kali, baru nyu menolak, wajar. Tapi wanita minta pokoknya sekali seminggu, 2 kali seminggu, ini masih normal, ya. Atau sekali sehari lah. Sebenarnya ini masih normal. Wanita istrinya normal, ya. Kalau sempat, laki-laki ini tidak menunaikan kepada kewajibannya pada istrinya, ini kan hajat istri. Maaf ya Bu ya, seorang wanita sebelum dia disetubuhi, dan dia belum kenal apa itu namanya jima, dia tidak punya hajat, Bu. Tapi ketika itu sudah dilakukan kepadanya, sekali 2 kali wanita akan punya hajat yang permanen. Jika suami tidak memenuhkan hajat itu, maka suami ini zalim.
Suami ini zalim. Selagi istrinya meminta dan dia diberi oleh Allah kesehatan, dia wajib menunaikannya. Dalam artian, dalam batas-batas yang normal. Ya. Dalam hadis Sahih Muslim berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ati 'alaihi illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha." Artinya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya keranjang, lalu istrinya tersebut merasa enggan kepada suaminya, melainkan yang berada di atas langit itu akan murka kepadanya, hingga suaminya tersebut ridha terhadap dirinya. ya, sampai suami itu ridho kepada dirinya. Bagaimana cara ridhonya? Kata Rasulullah SAW, engkau lakukan apapun yang bisa membuat suamimu tersenyum lagi kepadamu. Engkau buat apapun yang membuat suamimu ridho lagi kepadamu. Lakukan apapun, selagi itu bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, limit terakhir suami wajib memberikan nafkah pada istrinya, kalau menurut konsep Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekali dalam 4 bulan. Makanya kemarin kalau ada pertanyaan, siapa yang bertanya kemarin? Bagaimana kalau sang suami kerjanya itu orang kapal, pulangnya sekali 6 bulan, sekali setahun, kesian sekali ini istri ya. Nah, pulangnya sekali-sekali begitu. Sementara istri muda, dia tinggalkan, mentang-mentang istrinya beriman, pasti tidak akan berzina, tetapi apa yang dilakukannya, apakah bukan penyiksaan pada istri? Hah? Maka wajar dan pantas kalau calon istri ini menolak dari awal. Walaupun laki-laki ini laki-laki soleh, dia tolak dari awal. Saya tidak akan sanggup. Kamu tinggalkan lebih daripada 4 bulan. Kan dia belum punya pengalaman seks. Walaupun belum punya pengalaman, akan tetapi dia sudah membaca bahwa wanita itu maksimal hanya boleh ditinggalkan, tidak boleh lebih dari 4 bulan. Artinya, lewat daripada itu wanita ini sah kalau seandainya minta cerai, fasakh. Atau sah menolak dari awal. Ia nak taluk dia ditinggal dek suami lebih dari 4 bulan. Taib. Ada seorang sahabat saya mencintainya karena Allah sampai sekarang. Ada tawaran kerja yang sangat menjanjikan, sementara orang-orang susah ingin mendapatkan peluang itu. Lalu dia datang kepada saya katakan, yang diinginkan istrimu, sementara dia hanya akan pulang sekali 2 tahun, dia hanya akan pulang 2 kali setahun atau sekali setahun. Saya katakan, yang diinginkan oleh istrimu yang muda bukanlah uangmu belaka, tapi adanya engkau di sisinya. Mungkin dia lebih siap menerima rezeki ala kadarnya, sementara dia bisa menyaksikan engkau berhari-hari bersamanya. Silakan pergi, karena laki-laki itu memang harus pergi-pergi. Tetapi janganlah sampai menelantarkannya sampai hanya sekali setahun engkau pulang, ya, hanya akhirnya dia menangis karena ini peluang. Ada juga seorang laki-laki di Kuala Lumpur. Waktu itu kami mau masuk pesawat, dia cerita kepada saya tentang anaknya. Dan saya tanyakan, sudah berapa tahun bapak di Malaysia? Dia mengatakan sudah 8 tahun. Sekali berapa bapak pulang? Dia mengatakan, saya pulang mungkin dalam 6 bulan sekali, atau dalam setahun mungkin sekali pulang. Saya pulang hanya 3 minggu. Paling-paling 6 bulan dia pulang 3 minggu. Saya katakan, maka jangan salahkan anak bapak yang sekarang ini sudah sangat nakalnya dan pelawannya. Jangan salahkan istri bapak, karena yang salah adalah bapak. Saya nggak nyadar bu, saya ketika itu, karena dia minta saya datang ke Kota Padang, saya bisa meruqyah istrinya, bisa meruqyah anaknya. Masalahnya sekarang adalah salah bapak, ngapain saya meruqyah anak istri bapak, saya bilang. Ya, nggak bisa, saya harus mentatar bapak. Yang salah itu adalah bapak. Anak itu membutuhkan vitamin bapak namanya. Ya, gizi dari kehadiran bapak, dekapan bapak, anak itu memerlukan itu. Sekarang bapak tidak datang hanya bapak kirimkan uang. Sekalipun halal uang yang bapak kirimkan, ya, tetapi dia tidak menemukan kehangatan bapak, belayan bapak, kasih sayang bapak. Istri juga begitu. Sekarang anak-anak bapak kata bapak pernah masukkan pesantren semacamnya. Nggak cukup pak, kehadiran bapak di sisinya adalah, ya. Saya merasakan itu bu, seringnya saya keluar, saya merasa anak-anak ini kekurang gizi seorang ayah.
Ketika saya datang, anak-anak lebih lengket rasanya, lebih apa yang kecil-kecil. Alami sekali mereka, ya. Sangat butuhkan kepelukan kita, kehangatan kita. Jadi gizi bapak itu wajib dimiliki oleh seorang anak. Ya. Apalagi anak-anak dalam usia balita, usia kanak-kanak, sangat penting. Kenapa anak-anak yatim yang dimasukkan ke panti asuhan nakal-nakal? Betul tidak? Kenapa nakal-nakal? Mereka kehilangan figur ayah. Kewajiban mendidik anak bukan pada istri, tapi pada ayah. Kewajiban istri hanya asisten. Ayah adalah seorang imam. Kewajiban pada pundak suami ini sangat besar. Dan diperlukan oleh istri bukan hanya semata-mata fulus kita. Dia perlukan pelukan kita. Maksudnya laki-laki ya. Istri itu perlukan pelukan suami. Dia perlukan kehadiran suami. Inilah dia. Baik, jadi ketika kita bicara ini, ini dalam konteks kewajiban laki-laki pada istri. Nah sekarang istri minta jatahnya. Ya kita kembali kepada konteks awal kita. Istri, maaf ya, suami minta jatahnya. Kan kata Rasulullah begitu. Laki-laki kan diperintahkan banyak keluar, betul tidak? Wanita diperintahkan banyak di rumah. Ibu-ibu yang kami muliakan. Ketika laki-laki di luar, dia banyak ngelihat nggak? Allah perintahkan kepada wanita, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kamu banyak menetap di rumah-rumah kamu. Sementara laki-laki diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya agar banyak fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kamu di muka bumi. Apa kata Rasul? Di luar akan banyak kamu temui wanita-wanita yang menarik hati kamu. Betul? Akan banyak kamu temui wanita yang menarik hati kamu. Pulanglah kamu segera ke rumah, kata Rasulullah. Apa yang ada pada wanita yang kau temukan di luaran sana, ada pada istrimu. Wanita itu punya bibir, ada juga bibir istri kamu. Wanita itu punya hidung, punya mata, ada mata dan hidung istri kamu. Wanita itu ada punya sesuatu yang spesial, ada juga pada istri kamu. Maka kamu tunaikanlah kepada istri kamu. Ternyata pulang-pulang ke rumah istri nolak. Sementara dia membara di luar. Dan dia tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pulang ke rumah minta agar istrinya yang menolongnya. Istri menolak. Ini adalah sebuah maksiat. Ini adalah sebuah dosa. Taib. Rasanya wanita-wanita awam, wanita-wanita jahiliyah yang dengan berani mengatakan, nggak mau, saya lagi capek. Kamu nggak lihat kerjaan saya seharian ini. Pulang-pulang kamu sudah minta dilayani pula. Besok-besok nanti. Kalau kamu mau sewakan hotel, kita istirahat seharian. Masya Allah, istri macam apa yang kayak gini nih? Hah? Dia punya harga tawar dengan suaminya. Kalau nggak mau, ya dari awal saja nggak usah nikah dengan dia. Taib. Lagi ngapain? Lagi sibuk, matikan semua kesibukan itu. Lagi masak, matikan masaknya. Ya. Coba lihat hadis sebelahnya. Walau ala tannur, wa in kanat ala tannur. Baca artinya, Bu. Ya itu yang di belakang tadi, ya. Ya, apabila suami memanggil istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hendaklah ia memenuhinya, sekalipun saat itu ia sedang sibuk di dapur. Walaupun suami ketika itu, istri ketika itu sedang masak. Atau dia seorang penjahit punya sedang enak-enaknya menjahit. Sedang enak-enaknya menjahit. Atau dia sedang apalagi sedang nonton yang begitu santainya. Masak itu kan tidak boleh ditinggalkan kalau sedang masak, enggak. Sedangkan masak yang nggak boleh ditinggalkan saja diperintahkan untuk tinggalkan. Ketika suami yang manggil. Ngapain suami manggil? Ngapain aja pokoknya. Ternyata suaminya minta diurut. Ternyata suaminya minta tolong buatkan teh susu. Ternyata suami minta dibekam dan sebagainya. Apalagi minta berhubungan intim yang wajib ditunaikan oleh seorang istri. Adalah sangat baik datangi dulu, ya. Apalagi lagi nelfon, suami ngomong, Bu, ada telepon masuk, suami lagi ngomong nih, telepon masuk. Maaf ya Bu ya. Sebuah bentuk tidak beradabnya istri, suami lagi ngomong dengan dia, kemudian ada telepon masuk. Dia langsung aja ngomong tanpa minta izin. Boleh saya angkat ini? Kalau suami izinkan baru boleh kita angkat. Ini enggak langsung ngomong. Tanpa minta izin, tanpa ampun langsung ngomong. Kayak penting kali lah orang nih.
daripada suaminya, yang dia adalah tuannya, dia adalah imamnya, dia adalah rajanya. Penting kalilah orang nih, maaf ya, ini termasuk wanita kurang ajar. Wanita kurang ajar, tidak beradab. Apalagi di depan Allah. Di depan Allah Subhanahu wa taala. Baru lepas sholat, terdengar HP berbunyi. Dia langsung, padahal dia masih di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tersentuh dengan ulama-ulama kita kemarin di Madinah. Saya ketemu dengan Ustaz Arifin Ilham. Saya ketemu dengan Ustaz Farid Ahmad Utbah. Saya ketemu dengan beliau. Asal pergi ke masjid, HP pasti beliau tinggalkan di rumah, di hotel. Selama keluar ke masjid, nggak mau dia bawa HP. HP di hotel. Kalau pulang ke hotel, masuk kamar, baru diaktifkan. Ini adab sebenarnya. Kenapa? Saya bicara dengan Ustaz Arifin. Saya bicara dengan Ustaz Farid yang ketika itu bisa ketemu ya. Ketika itu ada juga Ustaz Bakhtiar Nasir. Tapi nggak sempat ketemu saya. Ada juga Ustaz Ustaz Abdul Somad. Saya juga nggak sempat ketemu. Nah, mereka ini punya adab. HP tinggal di rumah. Apa katanya? Masa saya sedang di hadapan Allah, di rumah Allah, saya bicara dengan orang lain, saya sangat tidak beradab katanya. Saya tidak akan mau melakukan itu. Nah, ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dallah wa ba'da rasulih fazauj. Setelah Allah, setelah rasulnya suami. Jangan sesekali melakukan adab yang tidak baik itu kepada suami kita. Sedang mengeceknya, awak mengecek lo orang lain. Nah. Taib. Walau iwain kanat ala tanur, sekalipun wanita ini sedang masak. Sedangkan masak itu ibu-ibu tahulah, ya, tidak boleh ditinggal, tidak boleh diputus. Tapi kalau panggilan suami, maka wajib tinggalkan. Putuskan masak itu. Sampaikan, datang dulu sebentar. Dah, nasi sedang tak jarang, ini sedang kok sebentarnya ba'ala. Pasti dia akan mau paham, ya. Tapi kalau katanya, namuh dia duda kapai sebentar lagi inilah, nah, kalau sudah begitu, matikan. Begitu loh, Bu. Taib. Bu, karena inilah masalah yang terbesar bagi kaum Hawa. Hadis-hadis di sini cukup padat daripada bab-bab sebelumnya. Coba Ibu lihat di bawahnya, Bu. Coba Ibu lihat di bawahnya. Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad hasan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Walladhi nafsu Muhammad bin yadihi la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang bersujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Tidak boleh yang lain. Kalaulah saya dibenarkan oleh Allah memerintahkan orang sujud pada orang lain, aku akan perintahkan setiap istri sujud kepada suaminya. Cuma itu. Yang lain nggak boleh. Seorang rakyat sujud pada rajanya, nggak boleh. Berarti suami lebih tinggi posisinya dari seorang raja. Tapi sujud itu tidak dibolehkan kecuali hanya kepada Allah. Artinya kalau semua boleh, hanya istri yang boleh sujud pada suami. Terus? Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidaklah seorang wanita memenuhi hak Allah atas dirinya hingga ia memenuhi seluruh hak suaminya. Masya Allah. Apa maksudnya? Belum dianggap wanita ini memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Allah sampai dia memenuhi kewajiban-kewajibannya pada suaminya. Begitu. Makanya, Bu, seorang wanita sebelum dia menikah, dia merdeka. Tapi ketika dia sudah menikah, kata Rasulullah, dia sudah merelakan dirinya masuk dalam kerangkeng perbudakan. Bahasa hadis ini kasar memang ya. Maknanya apa? Seorang wanita bukan lagi miliknya ketika dia sudah menikah. Dia sudah menjadi milik suaminya. Ketika dia sudah menikah, dia sudah tidak boleh kemerdekaan untuk dirinya. Karena kemerdekaannya sudah diserahkannya pada suaminya. Makanya hati-hati milih suami. Supaya jangan dapat suami yang otoriter. Jangan dapat suami yang zalim. Jangan dapat suami yang jahat, yang fasik. Di mana istri akan tersiksa hidup bersamanya. Pilihlah suami yang soleh, yang bijaksana. Suami yang lembut, suami yang terkenal dengan tanggung jawabnya. Maaf ini ibu ya. Maka di kalangan para salaf, menilai seorang suami itu dia lihat bagaimana setelah dia beristri.
1, 2 kelihatan, maka dia percayakan anaknya untuk jadi istri yang ketiga. Setelah dia lihat, oh ternyata dia tipe yang bagus. Kelihatan kok, terbukti. Masya Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini dikubur hidup-hidup zaman sekarang yang disebut dengan poligami. Ya, pada poligami salah satu cara untuk mengetahui laki-laki ini baik atau tidak. Lihat dulu, beristrilah dia. Baik nggak dia pada istrinya? Karena kata Rasulullah, sebaik-baik laki-laki di antara kamu adalah yang paling baik pada istrinya. Lah itu loh. Kalau udah kelihatan dia baik pada istrinya, lihat bagaimana dia dengan mertuanya. Lihat bagaimana dia dengan sepupunya, dengan iparnya, bagaimana dia dengan masyarakatnya. Udah kelihatan, maka dia merasa tenang menitipkan anak gadisnya kepadanya. Udah teruji maksudnya. Ya, lanjut. Dan seandainya suaminya meminta dirinya untuk berjima, sedang saat itu ia berada di atas kain pelana atau punggung untanya, maka ia tidak akan menolaknya. Sedang seriusnya di atas kudu, nah, anggaplah dia wanita yang suka berkuda, atau dia sedang dalam safar, dipanggil oleh suaminya. Ini maksudnya di atas pelana ini sama dengan safar, ya. Nyo sedang safar di Jakarta, di mana kini dia masih di Jakarta dah, capeklah pulanglah. Udahlah di Pekumbuah kini, ya, pulanglah capek. Tapi masih 3 hari leda, udah pada lu kini, pulanglah sayang, pulanglah dia wajib. Alun selesai le, besok penandatanganan dah, nan udah aku umpamanya, besok lu udah kapai, nak doa katu oleh sayang, kinilah, pulanglah dia dulu kini, besok pagi, tabang balik, udah antan ke airport, sambil-sambil juga udah pergi sekali ke airport. Kan artinya kalau suami bijaksana dia akan cepat memberikan solusi. Baik. Sampai begitu loh ya, sedang safar pun, ibu lah sedang di tengah jalan ke Bukit Tinggi, wah ke Balanjo, wah sedang tengah jalan baru, suami ternyata pulang dari kantor, ternyata ada sesuatu yang mengganggunya di kantor sehingga dia ingin selesaikan itu segera di rumah, ya, dalam artian kebutuhan biologis. Dia kontak istrinya, sedang di mana? Masih di jalan dah, baliklah pulang sebentar, besok saja ke Bukit Tingginya. Pulang bu, pulang, sampai begitu loh. Kalau tidak usah bersuami. Kalau lai kalau lai kapan nuri mode itu bersuami lah. Tapi kalau indaknya jadi kau pupuk api neraka juga sudahnya bu. Ya, kita akan menjadi penghuni api neraka kalau seandainya kita dipanggil suami kita tidak mau. Taib. Ya dia harus mengatakan pada suaminya dia sedang haid. Ya. Dan kalau istri-istri Rasul itu punya pakaian khusus bu. Kalau dia pakaian itu, berarti suaminya langsung paham. Istriku sedang datang bulan. Dan para istri ini pun sangat bijaksana, bu. Coba ibu baca istri Rasul, istri para sahabat. Salah satu yang sangat dibanggakan bagi dalam wanita soleha adalah dia langsung mempersilahkan suaminya, wahai suamiku, aku sedang haid sekarang. Jika engkau memiliki hajat biologis, aku izinkan engkau untuk datanglah istrimu yang lain. Ini bu, ini hanya ada dalam dunia ta'adud zaujat. Ini hanya ada dalam dunia ta'adud zaujat. Yang dijalani Rasul, yang dijalani para sahabat, yang dijalani para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dia perkenankan suaminya, datanglah salah satu di antara istri yang engkau inginkan, ini sedekahku. Pulanglah, pergilah. Nanti setelah selesai, kembali dia kepada istrinya. Ini ada ya, ada dalam Islam, ada konsepnya, ada fikihnya. Lanjut bu. Ithnani la tujawizu salatahuma ru'usahuma abdun abiqun min mawalih hatta yarji'a ilahim wa imra'atun asad zaujaha hatta tarji'. Dua golongan yang salat, keduanya tidak akan melampaui kepala mereka. Salatnya itu tidak naik, hanya sebatas di badannya saja. Salatnya sampai ke arasy Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Siapa yang dua orang ini? Satu, budak yang melarikan diri dari tuannya hingga ia kembali. Selama dia masih melarikan diri dari tuannya, maka solat dia, solat yang tiang agama saja tidak naik dari tubuhnya, artinya nggak diterima oleh Allah, apalagi yang lain-lain. Budak loh ya, yang melarikan diri. Jadi harus gimana? Dia harus balik ke tuannya. Pertanyaan, bagaimana kalau tuannya itu orang kafir? Bagaimana kalau tuannya itu orang musyrik? Kalau dia berhasil melarikan diri, apakah dia harus kembali pada tuannya yang kafir? Apakah dia harus kembali kepada tuannya yang musyrik? Jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Dia udah bisa melarikan diri nih.
Nggak boleh kembali. Seharusnya dia tetap bertahan dalam pelariannya. Begitu. Jawabannya setelah yang lewat berikut ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi saya jawab. Kalau dia lari dari majikannya yang kafir, dia lari dari majikannya yang musyrik, apakah dia kembali kepadanya? Jawaban yang benar adalah jika kembalinya tidak mengancam nyawanya dan tidak mengancam agamanya, dia wajib kembali. Tapi kalau dia kembali, nyawanya pasti terancam, dia dibunuh atau dia disuruh murtad, maka dia tidak boleh kembali. Terjawab ya? Sudah, begitu caranya. Dan kalau majikannya muslim, wajib kembali, nggak ada alasan. Wajib kembali, walaupun dia akan dibunuh oleh majikannya. Walaupun dia akan dibunuh oleh majikannya. Dosa tanggung oleh majikan dan dia syahid. Paham? Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, demikian. Nah, uniknya hadis tadi tentang seorang budak yang lari dari majikannya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, kenapa disejajarkan dengan berikutnya, Bu? Baca terjemahan berikutnya. Kenapa disejajarkan? Dan wanita yang bermaksiat kepada suaminya hingga ia kembali kepada suaminya tersebut. Disamakan. Ada wanita yang lari dari suaminya. Inyo yang lari meninggalkan rumah. Ditinggalkannya rumah, ditinggalkannya suaminya. Dia pulang pada rumah orang tuanya atau lari kemana kek pokoknya. Ya, maka selama itu ibadahnya tidak naik, doanya tidak naik, dan dia dalam keadaan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kutukan para malaikat. Ya. Ya, kalau suaminya menzalimi, maka dia harus diproses. Bukan caranya lari. Maaf, kalau seandainya suami itu sudah melafazkan terang-terangan membunuh dan dia pasti akan membuktikan, maka dia lari. Ini halal. Ya. Ini halal. Larilah ke tempat yang aman dan selamat, kemudian diproses. Proses apa? Mungkin mengajukan fasakh. Suaminya memaksa, kamu harus lepaskan jilbab. Kamu tidak boleh lagi puasa, kamu tidak boleh lagi sholat umpamanya. Maksiat yang disuruhnya. Atas nama lari seperti itu, lari dalam rangka melindungi agama. Ini boleh. Paham? Suami menyuruh kita, ya, agar saya ada tamu nanti dari Kanada, 3 orang, kamu selayani mereka selama 1 minggu. Lalu kita lari, halal. Karena suami menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk manapun dalam rangka untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Ya. Kan udah saya jawab tadi. Ya, saya sudah jawab dalam rangka menyelamatkan diri, ya. Karena suami sudah mengancam dan tipe orang kayak suaminya ini mungkin bisa melakukannya, kita boleh lari. Ya, kita boleh melakukan meminta perlindungan diri. Sama dengan budak tadi juga. Kalau dia tahu majikannya akan membunuhnya, dia tidak usah pulang. Baik. Insyaallah, insyaallah. Karena ada alasan, ada uzur syar'i yang bisa diterima. Ya. Nggak boleh, nggak boleh. Seharusnya seorang istri ketika dia bersih tegang dengan suaminya, istri dalam posisi itu harus banyak diem. Jangan diladeni, jangan dilawan. Ya, kau mengecek suami, mengecek lo, mengecek suami, mengecek awak, ya kan? Awak tahu temperamen suami tidak mau dijawab. Banyak suami yang begitu kan, nggak mau dijawab, manjawek juga kau lagi, ya kan? Diam kenapa sih? Ayahanda kandung saya yang sekarang masih hidup, apakah salah satu keistimewaan ibunda kandung saya yang melahirkan kami kakak beradik, keistimewaannya yang tidak pernah dia lupakan seumur hidupnya, dan ini sangat berarti baginya. Ayah saya ini kan temperamen orangnya, pemarah, ya. Ibunda saya ini kalau nyuniu kuah, ibu ambo kan buya setinggi kok de uminya. Tenaga umi ko dorom ciet nyangke ko tenaga umi ko almarhumah. Sabana takui orang jo umi ko. Berurusan orang Jomi nak laki-laki nanti dia simpai itu tati lantang orang tu. Buya randahnya bisa dilipik-lipik di umi tu.
Iya, ini Buya yang cerita nih, ayah Anda yang cerita. Tapi kalau Buya sudah marah, Umi ini diam. Dia diam, dia tunduk. Paling-paling dia hanya nangis. Menjadikan Buya langsung calling down. Ya, semarah-marah apapun Buya, ya, Umi pasti diam. Dia diam saja. Dia diam, tidak mau membantah, tidak mau menjawab. Kalau disuruh dia cepat mengerjakan. Apa kata Buya? Inilah satu-satunya istri yang paling dalam di hati. Dia tidak menjawab, dia tidak membantah, dia tidak melawan. Ya, Masya Allah. Tapi kalau dilawan, suami temperamen, suami marah, dilawan, dibantah, makin jadi. Ya, makin jadi. Ini rumah tangga akan di ujung perceraian. Yang menyebabkan Buya dan Umi berpisah hanyalah Umi terlebih dahulu meninggal dunia. Kalau tidak, kata Buya, cinta yang paling dalam dari seluruh istrinya yang ada, 9 nih orang rumahnya, cintanya paling dalam adalah pada Umi almarhumah. Iya. Enggak, istri harus mengajukan fasakh ke pengadilan. Ya, dia harus minta untuk mundur dari pernikahan. Nah, syaratnya itu diterima secara otomatis oleh pihak pengadilan apabila sang istri memulangkan balik maharnya kepada suami. Maka setelah itu dia lepas. Ya. Ya. Nah. Dikucilkannya istrinya, diusirnya istrinya, ya terus? Iya harus patuh, dia harus pergi. Dia harus pergi. Istri ini ketika kalau disuruh keluar oleh suaminya, dia harus pergi. Dan statusnya masih sebagai seorang istri selama dia tidak melafazkan kalimat talak untuk istrinya. Pulang kau, pergi kamu ke rumah ibumu. Ya, kalau begitu katanya, selama belum dia lafazkan kalimat talak, maka kita tetap masih sebagai istrinya. Ya, kita tunggu. Dalam masa penungguan itu ternyata dia tidak menjemput, maka pihak keluarga kita ditugaskan untuk mendatangi suami ini. Ini mau dilanjutkan atau selesai? Gitu, dipertegas oleh pihak keluarga kita. Kalau dia mengatakan lah selesai, maka itulah kalimat talak keluar di situ. Gitu. Atau nggak apa-apa. Pokoknya kita pulang dulu, kita kasih tahu sama keluarga kita, saya diusir oleh suami saya. Maka pihak keluarga kita datang. Bukan datang majak cakak. Ya, datang untuk konfirmasi, untuk apa? Konfirmasi ya, untuk tanyakan seperti apa sebenarnya, masalahnya seperti apa, apakah ini akan bisa diperbaiki atau tidak dan sebagainya. Oh, kata suami, saya minta waktu dalam beberapa bulan ini untuk berpikir lagi apakah ini akan diteruskan atau tidak. Ya kita kasih waktu. Selama itu anak ponakan kita tetap sebagai istrinya. Ya. Taib. Jadi ada dua tadi, budak yang lari satu, yang kedua budak yang lari satu, yang kedua wanita yang istri yang lari. Dua-duanya disejajarkan sama, disejajarkan sama. Inilah dia posisi sebenarnya. Maaf, ibu-ibu, antara budak dengan istri. Sekali lagi saya ulangi, antara budak dengan istri posisinya sama. Tersinggung, Bu? Agar ibu pasti mengetahui kedudukan ibu sebagai seorang istri rumah tangga itu sebagai apa? Diposisikan oleh Allah dalam Islam ini sama dengan budak. Karena dia sudah dimiliki, dia akad nikahi. Sejak hari itu bukan lagi ayah yang bertanggung jawab. Ayah memerintahkan, suami memerintahkan, wajib perintah suami yang dinomorsatukan. Begitu loh. Ibunda yang 3 kali lipat daripada ayah pun tidak boleh didengar ketika suami yang, cuma syaratnya nanti ada berikutnya, yaitu apa? Mentaati suami dalam bermaksiat kepada Allah. Ini juga maksiat. Pokoknya suami mengatakan, mulai hari ini setelah kamu jadi istri saya, kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan bapak dan emak kamu. Ini jelas maksiat. Tidak boleh kita patuhi. Kita wajib tak berhubungan dengan orang tua kita. Kalau ternyata itu akan menyebabkan kita diceraikan oleh suami kita, itu lebih baik. Karena bermaksiat kepada Allah haram hukumnya, walaupun dalam rangka mentaati suami. Makanya sekali lagi pilih suami hati-hati. Carilah orang yang kuat agamanya, mulia akhlaknya. Pasti dia tidak akan mengajak kita kepada maksiat. Ya. Bu, kita baca lanjutan terjemahan hadis di belakang, Bu.
Ini juga keren, Bu. Hadis yang di sebelahnya nih, di belakang ini Masya Allah, ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tafadhal. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia. Simak ini baik-baik. Ibu-ibu yang kami muliakan, wahai para pemirsa Uzma TV dimanapun Anda berada. Simak ini baik-baik. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia, yang menyakiti perasaan dan hati suaminya di dunia. Terus? Kecuali akan berkata istrinya dari kalangan bidadari. Jangan engkau sakiti ia. Setiap kami, Bu. Wah, kami ya. Setiap kami yang laki-laki muslim, laki-laki beriman di muka bumi ini, kami sudah punya istri di dalam surga, Bu. Kami sudah punya istri di dalam surga. Sudah Allah persiapkan. Istri-istri kami ini tergantung amal kami di dunia. Makin hebat amal kami, makin Allah tambahkan untuk kami istri kami di surga. Udah standby. Dan setiap kita, saya dan ibu, semua laki-laki dan wanita yang beriman pada Allah, hari ini sudah ada rumah-rumah ibu, istana-istana ibu di dalam surga. Seperti kami. Tapi ibu belum tentu dapat suami. Kalau ibu jadi ratu bidadari surga, suami ibu yang di dunia akan menjadi rajanya, akan dipertemukan Allah kembali. Kalau ibu ternyata suaminya masuk neraka dan tidak mungkin diselamatkan dari neraka, Allah akan nikahkan ibu dengan seorang lelaki yang istrinya di dunia tidak lagi masuk surga. Jadi istilahnya janda dan duda saling Allah pertemukan. Ya, cuma dalam kondisi yang paling sempurna. Ya, tapi kami yang laki-laki punya bonus dari sisi Allah. Kami disiapkan oleh Allah istri-istri dari para bidadari. Berapa banyak jumlahnya? Berapa hebat amalan kami di muka bumi ini kami lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata para calon-calon istri kami dari kalangan bidadari itu ketika kami disakiti oleh istri-istri dunia kami? Apa kata para bidadari ini? Silakan lanjutkan, Bu. Jangan engkau sakiti ia. Semoga Allah melaknatmu. Marah calon-calon istri kami yang di dalam surga. Jangan kau sakiti suami kami. Marah dia, ternyata dia nonton kami, Bu. Dia nonton kami. Dia lihat kami. Uniknya, Bu, dia tidak punya rasa cemburu kalau memang suami itu melakukan cinta dengan istrinya yang di dunia. Istri kami yang di surga nggak cemburu. Dia hanya marah ketika suaminya disakiti oleh istrinya di dunia. Disitulah marahnya dia. Benar-benar pencinta sejati itu, Bu. Silahkan engkau nikmati suamiku ketika engkau masih di dunia. Tetapi jangan engkau sakiti suamiku. Sampai begitu loh bahasa para istri sejati yang ada dalam surga sekarang. Lanjut. Sesungguhnya ia ibarat kamu bagimu. Dan hampir-hampir ia akan berpisah darimu untuk menuju kepada kami. Suamimu, hai para wanita-wanita, hanya ibarat tamu bagi kamu di dunia. Sebentar. Minta maaf Mbak. Candu ibu Ninir sendirilah. Kalalah pulangnya kepada istri yang sebenarnya. Jangan dibuat ibu. Lah pulangnya kepada suami istri-istrinya yang sebenarnya. Nah ibu-ibu, suamimu hanya tamu bagimu. Jangan kau sakiti suami-suami kami. Tetapi kalau seandainya ibu pandai menjadi seorang istri, ibu akan menjadi ratu mereka nanti. Mereka yang akan melayani ibu. Dan pada saat itu suami tidak butuh lagi dengan mereka. Karena kecantikan ibu 70 kali lipat daripada bidadari-bidadari yang ada dalam surga. Subhanallah. Masya Allah ya. Ibu jangan cemburu dari sekarang. Banyak laki bini laki dan kau nanti di surga. Kalau ibu lah masuk surga ibu, Bu. Bawa sobok ibu balik je suami ibu itu. Kemudian ibu bidadari dalam surga yang ada. Wajah ibu-ibu nama dia gini kau tak ada dalam surga tu. Nak laku dah. Pakai jirawik, pakai hidung pesek. Pakai gaik-gaik lo tu. Gigi je lah, gigi. Ibu mau celia. Dalam surga enggak ada kakek ibu ni enggak ada. Ibu telah dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang seluruh bidadari surga cemburu melihat kecantikan ibu. Subhanallah. Ya. Ya. Bagaimana kalau suami ini tidak melakukan kewajibannya kepada istri, maksudnya membiayai kehidupan istrinya gitu. Karena istrinya lagi di keluarga dan karena istrinya dapat istri itu, istrinya itu kasar sama suaminya. Tetap istri ini maksiat pada Allah. Walaupun suaminya tidak memberikan nafkah, dia punya hak untuk mundur dari suaminya.
Tapi ketika dia tidak mundur dari suaminya, dia menafkahi, dia tetap wajib memuliakan suaminya sebagai rajanya. Faham? Harusnya mundur. Engkau tak sanggup memberikan aku nafkah. Yang mencari nafkah keluarga ini adalah aku. Maka aku tidak ingin lagi menjadi suamimu, menjadi istrimu. Itu haknya. Boleh. Boleh. Kecuali kalau suami berkata, Dek, bukankah engkau melihat setiap hari aku berjuang untuk mencari nafkah? Rezeki saja yang belum berpihak kepadaku. Dan kita melihat ketulusannya, kita melihat kesungguhannya. Tidak boleh minta cerai, karena dia sudah berjuang. Ya, paham? Paham ibu-ibu semua? Tapi kalau suami memang ongkang-ongkang kakinya di rumah, minum kopi sekerajonya, ya kan? Duduk di lapau-lapau menyosohkan pitih nado di awak. Dia yang ternyata bersenang-senang. Maaf ini, ada satu tempat, satu provinsi di Indonesia ini yang tipikalnya dibuat seperti itu oleh budayanya. Suami di rumah, istri yang malah mencari habis-habisan. Masya Allah. Alhamdulillah itu bukan Islam. Ya. Jadi istri kalau suaminya mau dia bertahan dengan suaminya ini, tetap wajib ala ra'si wal ain. Tetap wajib dihormati. Walaupun dia tidak punya kerjaan yang tetap. Sementara kita punya kerjaan tetap, gaji kita 3,5 juta, 4 juta satu bulan. Suami punya pemasukan hanya 700.000, 500.000. Jangan dihinakan dia. Muliakan terus, agungkan terus dia, hormati terus. Ya, indahkan semua kata-katanya. Tetap jadikan sebagai imam kita. Dah. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Lanjut di bawahnya. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Nah, ibu-ibu, ini masalah bara syahwat yang menyala di dada seorang lelaki yang beristri. Laki-laki, Bu, syahwatnya sangat mudah menyala, beda dengan wanita. Ya, saya ulangi sekali lagi. Laki-laki, Bu, syahwatnya sangat mudah menyala, beda dengan wanita. Syahwat laki-laki ini, ibu-ibu yang kami muliakan, standarnya laki-laki di muka bumi Allah ciptakan itu 4 kali lipat wanita. Jangan salah-salah loh, Bu, ya. 4 kali lipat wanita. Seluruh laki-laki secara fitrahnya, syahwat laki-laki itu dikali lipat oleh Allah 4 kali lipat daripada wanita, dan dia mudah menyala. Ketika diperintahkan oleh Allah, fantashiru fil ardi, menyebarlah kamu di muka bumi, maka banyak yang akan dilihatnya. Apalagi di zaman fitnah ini, di zaman jahiliyah ini. Pergi ke pasar, banyak wanita-wanita yang membuka aurat. Pergi ke airport, semua rata-rata kayak bintang binatang yang berjalan. Ya, pergi kemana-mana, banyak betul yang akan membuat syahwatnya terpancing. Siapakah yang bisa memadamkan syahwat ini? Sakan itu siapa? Sakan itu adalah istri. Nisa'ukum sakanun lakum. Wanita-wanita kamu, istri-istri kamu adalah sakan untuk kamu. Sakan itu apa artinya, Bu? Tempat tenang, tempat untuk tenang. Ya, sakan itu tempat untuk tenang. Dibawa ke rumah, bara tadi, bawa api namanya lo tadi, tanang langsung. Sakannya adalah istrinya. Nah, ketika dia datang ke rumah, ternyata istri tidak melaksanakan fungsinya, makanya Allah marah, makanya malaikat marah. Kalau sempat penolakan ini menyebabkan suami terperosok kepada perselingkuhan, karena dia tidak mampu lagi, tidak tahu lagi kemana harus menyalurkan, suami berdosa, istri pun ikut berdosa. Nah, la haula wala quwata illa billah. Jadi ibu yang kami muliakan, ini hadis yang di bawah. Para laki-laki kalau keluar, Bu, dia akan menemukan banyak wanita. Di wajah wanita itu ada setan, dan maaf, di dada wanita itu ada setan, maksudnya payudaranya. Kemudian di pinggulnya juga ada setan. Fi surati syaitan, di mana setan datang menjelmakan kepadanya keindahan. Maaf sekali lagi, bagaimana bentuk dibayangkan oleh setan kepada laki-laki. Bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, coba ibu baca hadisnya. Sesungguhnya wanita itu tampak dari depan dalam bentuk setan, dan dari belakang dalam bentuk setan. Maaf, ibu jangan salah sangka loh ya dengan hadis ini. Nanti ibu akan marah pada Rasulullah SAW. Makanya perlu diterjemahkan oleh para ulama dan para ahli hadis. Maksudnya adalah syaitan itu, di hadis yang lain, setan itu mendatangi wanita dan menyebabkan wanita cantik di hadapan laki-laki dari depan wajahnya. Wajahnya dan bentuk daripada tubuhnya. Terus dari belakang, pinggulnya dinampakkan. Dibayangkan bayang-bayangan oleh syaitan itu macam-macam. Ya. Makanya ibu-ibu kita itu diperintahkan untuk berbaju
Longgar, tebal dan longgar menutup aurat. Supaya halusinasi yang bisa didatangkan syaitan itu tertutup dengan berkahnya pakaian-pakaian oleh wanita. 2 malam yang lalu istri saya bercerita. Mana istri saya Aisyah? Dia cerita betapa dia sudah berusaha memakai pakaian yang islami di Banda Aceh. Tetap saja diburoni, dikejar-kejar oleh laki-laki di sana. Waktu kuliah. Sementara dia lihat orang-orang yang bercadar dengan pakaian tebal dan betul-betul dihormati. Dihormati, disegani oleh orang. Syaitan susah untuk membayangkan bayang-bayangan yang ini kepada laki-laki pada umumnya. Jadi orang-orang bercadar, Bu, Ibu lihat di YouTube, di Eropa, di Amerika, di mana-mana, orang bercadar betul-betul tidak mau diganggu. Maksudnya orang lain nggak mau mengganggunya. Inilah yang Allah maksudkan dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya yang demikian itu adna, lebih jauh kemungkinan kamu untuk ayyu'daina, kamu untuk disakiti. Orang bercadar lebih jauh kemungkinan beliau untuk disakiti, Bu. Subhanallah. Setannya dengan keberkahan cadar itu, dengan keberkahan pakaian muslimah, hendak pun bercadar tapi full pakaian muslimah, insya Allah dia lebih jauh dari setan. Setan sulit untuk mengotori pikiran orang, khususnya laki-laki, Bu. Ya. Terus Apabila salah seorang dari kalian melihat seorang wanita, maka hendaknya ia segera mendatanginya atau menyetubuhi istrinya, karena yang demikian itu akan meredam gejolak dalam dirinya. ya, selesai. Inilah dia beberapa maksiat dan dosa kaum wanita yang sering diremehkan oleh kebanyakan wanita-wanita. Semoga setelah mendengarkan uraian ini ada perubahan dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Kita cukupkan sampai di sini. Ingat, Rabu yang akan datang pengajian kita spesial. Ya, kita mulai dari jam 9 kita bertolak dari sini melakukan semi wisata di Al-Hufaz Sport Center kita di An-Nabawi. Insyaallah taala. Dari jam 9 ya Bu ya, kita kumpul di sini, kita naik mobil, yang bawa mobil bawa kawan-kawannya, yang lain kita akan charter bawa makanan ya, di mana kita akan saling makan bersama nanti selepas pengajian di situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Ibu-ibu, sekarang saya akan kembali menambahkan gizi anak-anak kita yang sedang karantina, ya, vitamin mereka yang sedang karantina tahfiz. Jadi yang jalan berikut ini adalah untuk karantina tahfiz. Kemarin berapa terkumpul, Mudirah? 650. Itu bisa beli korma 1 kardus itu. Insyaallah bisa beli korma 1 kardus. Semoga hari ini bisa beli kismis. Kismis untuk menguatkan daya ingatan dan hafalan. 1 kardus kismis berapa, Ma? Hampir sama juga ya. Ya. Apa? Oh ya, ibu-ibu yang baru gabung dalam majelis ilmu kita, Rabu depan kita adakan kayak acara rapot anak-anak zaman kita dulu, Bu. Ya, kita buat nasi rantangan masing-masing. Kemudian kalau tidak mau repot bana, silakan buat nasi bungkus, pisahkan sambalnya. Nanti kita akan berbagi sambal, kita akan ya keakraban lah, keakraban ukhuwah itu kita jalin ya di acara Rabu depan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.